Kita mungkin sering berpikir kalau hukum Islam itu kaku, ya kan? Kuno dan nggak bisa berubah. Tapi gimana kalau ternyata kerangka hukum yang usianya ribuan tahun ini justru dirancang untuk bisa beradaptasi? Nah, di sini kita akan bedah gimana sebenarnya sistem ini bekerja. Coba deh pikirin ini, gimana caranya sebuah keyakinan kuno bisa jadi panduan buat urusan mata uang digital? Kedengarannya kan kayak paradoks ya, sebuah sistem hukum yang akarnya ribuan tahun lalu, tapi dihadapkan sama tantangan yang dulu bahkan nggak kebayang. Gimana caranya biar tetap relevan? Nah, untuk ngerti relevansinya, kita jangan lihat hukum Islam kayak sekedar buku aturan yang kaku, tapi sebagai sebuah kerangka kerja yang hidup. Coba deh, kita bayangin aja kayak sistem hukum yang kita kenal sekarang. Gini nih cara kerjanya. Anggap Al-Quran itu konstitusinya, isinya prinsip-prinsip paling dasar. Terus, hadis itu undang-undangnya yang ngasih detail lebih lanjut. Tapi, pertanyaannya, apa yang terjadi kalau muncul masalah baru, kayak rekayasa genetika atau cryptocurrency yang sama sekali nggak disebut di teks-teks awal itu? Oke, buat jawab itu kita harus mulai dari fondasinya dulu. Ada dua sumber utama yang nggak bisa diubah, yang jadi dasar dari semuanya. Para ahli hukum Islam itu selalu mulai dari sini. Ada hierarkinya yang jelas. Langkah pertama sudah pasti Al-Quran, firman Tuhan yang jadi otoritas tertinggi. Langkah kedua baru hadis, atau teladan dari Nabi yang ngasih konteks dan contoh penerapan praktisnya. Nah, dua sumber ini tuh kerja bareng. Al-Quran menetapkan prinsip-prinsip universal, hukum-hukum yang fundamental, misalnya soal keadilan. Sementara hadis, ibaratnya kayak kaca pembesar, nunjukin gimana Nabi menerapkan prinsip-prinsip itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini kombinasi sempurna antara teori dan praktek. Nah, disinilah tantangan terbesarnya muncul. Dunia kan terus bergerak ya, tapi dua pilar utama tadi itu sifatnya sudah final. Terus gimana dong kalau kita ketemu masalah yang benar-benar baru, yang nggak ada disebutin sama sekali di situ? Ada seorang ulama besar yang pernah bilang begini, dan ini ngena banget. Teks hukum itu terbatas, sementara kasus-kasus hukum itu terus berkembang tanpa batas. Ini dia dilemanya. Gimana caranya menerapkan aturan yang jumlahnya terbatas buat dunia yang masalahnya nggak ada habisnya? Dari mulai keuangan digital sampai bioetika. Ternyata, jawabannya itu ada di sebuah alat yang, luar biasa kuat dan dinamis, yang memang sudah jadi bagian dari sistemnya sendiri. Namanya ijtihad. Dan inilah yang jadi jembatan antara zaman dulu dan zaman sekarang. Penting banget buat dicatat, ijtihad ini bukan sekedar kayaknya begini deh, bukan opini sembarangan. Ini adalah proses penalaran hukum yang sangat ketat untuk menjawab masalah-masalah baru. Asal-usulnya bahkan bisa kita lacak sampai ke zaman Nabi sendiri, yang waktu itu setuju banget pas sahabatnya, Muaz bin Jabal, bilang kalau dia nggak nemu jawaban di Quran atau Sunnah, dia bakal pakai penalarannya sendiri untuk memutuskan. Tapi penalaran ini nggak bisa liar. Ada rambu-rambunya, namanya maqasid asy-syariah, atau tujuan-tujuan utama dari hukum Islam. Simpelnya, tujuannya adalah untuk melindungi 5 pilar kehidupan, keyakinan, jiwa itu sendiri, akal, keturunan, dan harta. Jadi, setiap keputusan baru harus memperkuat pilar-pilar ini, bukan malah merusaknya. Ada juga batasan yang jelas. Biar gampang, bayangin ada dua jenis teks. Yang satu namanya qat'i. Ini tuh teks yang artinya udah jelas. Paten, nggak bisa diotak-atik lagi. Ibaratnya buku yang udah digembok. Contohnya, aturan waris di Al-Quran. Itu udah spesifik banget, nggak ada ruang buat debat. Nah, yang kedua, itu dhonni. Teks ini maknanya bisa lebih luas, terbuka buat interpretasi. Ini nih, buku yang justru ngajak kita buat meneliti isinya. Disinilah ijtihad bisa masuk. Dan jelas ya, yang namanya ijtihad ini bukan buat semua orang. Syarat buat jadi seorang mujtahid atau ulama yang bisa berijtihad itu, ketat banget. Mereka harus menguasai bahasa Arab, Al-Quran, ribuan hadis, sampai metode penalaran yang rumit. Tujuannya apa? Biar setiap keputusan itu dasarnya ilmu yang dalam, bukan cuma sekedar pendapat pribadi. Oke, jadi gimana sih semua ini kelihatan dalam praktek di dunia modern kita sekarang? Nah, ini dia jembatannya antara masa lalu dan masa depan. Ijtihad inilah yang dipakai hari ini untuk menentukan apakah cryptocurrency itu sesuai dengan prinsip kepemilikan harta dalam Islam, atau untuk merancang produk keuangan syariah, bahkan sampai mengatasi dilema bioetika. Inilah mesin yang bikin hukum Islam tetap hidup dan fungsional di abad ke-21. Jadi intinya, kekuatan ijtihad itu ada pada keseimbangannya. Di satu sisi, ia ngasih fleksibilitas yang luar biasa buat beradaptasi dengan konteks baru. Tapi di sisi lain, ia tetap berpegang teguh pada ketelitian dan kedalaman ilmu. Ini adalah perpaduan yang keren antara adaptasi dan integritas.
Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang penting banget. Sistem ini bukan cuma sekedar peninggalan sejarah ya. Ini adalah kerangka kerja yang aktif yang membentuk keputusan lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Jadi, saat dunia kita berubah makin cepat, pertanyaannya adalah, bagaimana tradisi penalaran yang sudah berumur ribuan tahun ini akan ikut membentuk dunia kita di masa depan?